warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ira Sentia dengan NIM 2020 A1H106. Di sini saya akan membahas materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia. Untuk itu, saya akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama, masalah korupsi di Indonesia. Yang kedua, solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Yang ketiga, makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Adapun dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu Abdul Sakban SPD MPD. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ira Sentia akan membahas mengenai permasalahan korupsi di Indonesia. Terseretnya nama Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK. Menambahnya daftar nama anak buah Presiden kita Joko Widodo sebagai tersangka kasus korupsi. Juliari Batubara diduga menerima dengan nilai 17 miliar rupiah dalam penyaluran sosial di wilayah Jabodetabek. Ini berarti sudah 4 di era Joko Widodo yang berurusan dengan KPK. Sebelum Juliari Batubara pekan lalu telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus korupsi di Indonesia, yaitu kasus Edi Prabowo adalah kasus suap ekspor benih lobster. Berikut ini menteri lainnya di era Jokowi yang pernah juga terkena kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Idrus Marham. Idrus Marham merupakan mantan Menteri Sosial atau Mensos, ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Idrus Marham tersandung korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang atau biasa disebut dengan PLTUMT. Politis Golkar itu diduga menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Pri tersebut diduga diberikan oleh Johannes Budi Sutrisno Kodjo, pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Diduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan berjalan mulus. Yang kedua adalah Imam Mahrawi. Imam Mahrawi merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Imam Nahrawi juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau disebut dengan KONI. Melalui Kemenpora tahun anggaran 2018, Imam Nahrawi telah dibebaskan pada September 2020 lalu usai menjalani vonis penjara 2 tahun. Yang ketiga yaitu Edi Prabowo, merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benut tahun anggaran 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disebut dengan KKP. Yang terakhir yaitu Juliari Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID. Juliari bersama tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kamsos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Solusi yang dilakukan untuk mencegah korupsi.
Indonesia adalah negara yang miskin meskipun kaya dengan sumber daya alam. Ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Masih banyak rakyat miskin yang menderita kelaparan, pengangguran, bahkan anak yang putus sekolah. Menurut saya, hal ini bisa diatasi dengan beberapa cara. Salah satunya memperketat atau membuat sanksi hukuman yang lebih berat untuk koruptor. Jika saya amati, menurut undang-undang tentang pelaku korupsi ditambah dengan hakim yang bisa disogok. Beda dengan kejahatan yang lain yang sampai dihukum mati. Lalu, bagaimana dengan koruptor yang menambah beban negara saja? Bukankah itu tidak adil? Sadarlah wahai koruptor akan kejahatan yang kalian lakukan. Syukuri apa yang kalian punya dan menerima apa yang ada tanpa mengambil hak milik orang. Makna Pancasila sebagai solusi pencegahan korupsi. Makna hari lahir Pancasila dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika ada yang berani korupsi, sama saja berani mengkhianati nilai-nilai setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki esensi agar kita takut terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif. Karena yakin setiap derap langkah, perilaku dan perbuatan kita di dunia fana akan diketahui olehnya. Mampu menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif. Karena takut akan dosa menjadikan kita manusia yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila. Semangat dan implementasi esensi sila ketiga. Persatuan dapat menjadikan Indonesia dalam mementaskan budaya korupsi yang telah terbakar urat di negeri ini. Tentunya, perang melawan laten korupsi ini harus dipimpin dengan penuh hikmat kebijaksanaan, sebagaimana esensi sila keempat Pancasila. Sirnanya korupsi di Indonesia tentunya menjadi harapan, impian, dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termasuk dalam sila kelima Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran sikap dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung makna sesuatu pemerintahan dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahirlah ataupun batinlah. Kesimpulan, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindakan korupsi.
Konsep pemiskinan korupsi dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindakan korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jerah sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas.